Sekarang kita temukan banyak perempuan, subhanallah, masya Allah, mereka tidak ada malunya, pakai jilbab, pakai cadar, pakai baju muslim, bahkan punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani wa ikhwati ahibba fillah, dimanapun antum berada yang menyaksikan video ini, alhamdulillah di sore hari yang indah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan juga memberikan kepada kita nikmat sihah wal afiyah. Mudah-mudahan nikmat ini Allah terus berikan kepada kita, dan kita semua tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah, tetap kuat untuk mencegah daripada setiap perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa ikhwati ahibba fillah, dimanapun antum berada yang menyaksikan video ini, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membahas sedikit tentang akhlak dan adab seorang perempuan. Bagaimana sikap seorang perempuan, sikap menurut Islam, sikap yang tepat di hadapan laki-laki, dan sikap yang tepat untuk menjalankan aktivitas dan di dalam sosial. Kami ingin menampilkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ketika beliau menulis tentang bab tolak, tentang bagaimana akhlak perempuan yang baik, perempuan yang baik dan tidak baik. Beliau menyebutkan satu hadis Rasul SAW. Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis, al-mar'atus solihah fin nisa kal ghurabil aqsam, yang artinya adalah perempuan yang solehah di kalangan para wanita itu kal ghurabil aqsam, seperti burung gagak yang warnanya putih. Kenapa beliau bisa mengungkapkan seperti itu? Ditambahi oleh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz, kinayatun an nudrati wujudiha, adalah menunjukkan kinayah, satu kinayah an nudrati wujudiha, dari saking langkanya ditemukannya perempuan yang solihah. Kenapa? Idil aqsam huwa abyadul janahain, karena gagak yang warna putih itu kedua sayapnya berwarna putih, sedangkan gagak yang berwarna putih sayapnya itu sulit ditemukan. Saking sulitnya ditemukan perempuan solehah, langkanya sulit ditemukannya perempuan solehah. Oleh karena itu, ikhwani wa ikhwati ahibba fillah, kepada bapak-bapak yang kalian punya anak perempuan, saudari perempuan, adik perempuan, kemudian cucu perempuan, tolong ingatkanlah mereka, jagalah mereka, ingatkanlah mereka daripada ketika mereka melepas auratnya, suruh dia untuk menutup auratnya, suruh dia untuk menjaga kehormatannya. Seorang perempuan ketika dia dimuliakan oleh Islam, dia akan diagungkan dan dijunjung tinggi oleh Islam dengan dia mentaati terhadap aturan-aturan agama Islam. Al-Imam Ali radhiyallahu an, beliau menyebutkan dalam Ihya juz 2. Apa kata beliau? Dinukil oleh Imam Ghazali, dauhnya Imam Ali. Imam Ali menyebutkan dalam kitabnya, syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa, yang artinya adalah paling buruknya pekertinya seorang laki-laki adalah paling baiknya pekertinya seorang perempuan. Ada 3, yakni yang pertama al-bukhlu, yang pertama adalah pelit, yang kedua az-zuhhu, yang kedua adalah sombong, dan yang ketiga adalah al-jubnu, pengecut. 3 sifat ini ketika dimiliki oleh seorang laki-laki, maka 3 sifat ini akan menjadi sifat yang sangat jelek. Akan tetapi ketika dimiliki oleh perempuan, sifat ini akan menjadi sifat yang baik. Loh, kok bisa perempuan ketika pelit bagus? Kok bisa perempuan ketika dia sombong baik? Kok bisa perempuan ketika dia menjadi pengecut bagus? Ya, diteruskan oleh Imam Ali. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan idza kanat bakhilatan, ketika perempuan itu menjadi perempuan yang pelit, apa? Hafizat malaha wa mala zawjiha, maka dia akan menjaga dia punya uang, dan dia akan menjaga uang daripada dia punya suami. Luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan fa in kanat mazhuwatan, ketika perempuan itu menjadi perempuan yang sombong, perempuan yang songong, yang judes, jutek, dia tidak pernah menghiraukan gombalan dan rayuan daripada laki-laki.
Apa yang terjadi? Istangkafat antukallima kulla ahadin 'alaiha bikalamin layyinin murib. Dia akan terjaga, dia akan tercegah, dia akan terlindungi untuk berkata dengan setiap laki-laki, dengan setiap manusia, bikalamin layyinin muribin, dengan perkataan, dengan ungkapan kata-kata yang lembut, yang meresahkan, yang menjadikan dia untuk terjadi fitnah. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, faidza kanatil mar'ata jabanatan, faidza kanatil mar'atu jabanatan. Ketika perempuan itu menjadi perempuan yang pengecut, maka fariqat min kulli syai', dia akan mencegah, menjauhi setiap sesuatu. Dia akan mencegah handphone, dia akan mencegah aplikasi-aplikasi yang menjadikan rendah nilai wanita di hadapan Allah, di hadapan Islam, di hadapan orang lain. Dia akan mencegah semuanya. Fariqat min kulli syai', dia akan mencegah setiap sesuatu. Kemudian apa? Fariqat min kulli syai', kemudian wattaqat mawadi'at tuhmah. Dia akan menjauhi tempat-tempat yang mengundang kemaksiatan, yang mengundang fitnah kepada diri dia. Dia tidak akan datang kepada tempat-tempat yang dimana tempat itu akan mengundang fitnah, mengundang dugaan yang tidak baik kepada perempuan itu. Kenapa? Khifatan min zawjiha, karena dia takut kepada suaminya. Luar biasa ungkapan Imam Ali. Oleh karena itu dari nasihat yang sedikit apa yang disampaikan Imam Ali, kita bisa mengambil hikmah yang besar di situ. Bagaimana seorang perempuan, bagaimana kita di zaman sekarang kita temukan banyak perempuan, subhanallah, masya Allah, mereka tidak ada malunya, pakai jilbab, pakai cadar, pakai baju muslim, bahkan punya seperti itu. Dia masih tidak ada malunya di depan kamera, dia berani menampilkan dirinya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Dia joget-joget, dia melet-melet. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Anak cucu kita, perempuan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tolong, mari perempuan-perempuan kita jaga. Apa? Disebutkan ada ungkapan al-bintu fis sunduq wal khabaru fis. Kalau perempuan itu tempatnya itu fis sunduq, di dalam laci, bukan diumbarkan di media sosial, di aplikasi-aplikasi yang lebay, alay, yang menjadikan rendah nilai seorang perempuan. Tidak. Tapi kalau wal khabaru fis, kalau berita itu harus diumumkan di pasar-pasar. Kalau perempuan harus dijaga. Bagaimana? Tidak malukah kita dengan panutan kita, Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimahuz Zahra, putri kesayangan Rasulullah, istri daripada Ali bin Abi Thalib. Tidak malukah kita kepada Al-Batul, kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, di mana beliau menjaga kemuliaan daripada seorang wanita. Fatimah, dia tidak pernah dia mewasiatkan sebelum detik-detik beliau wafat. Beliau mewasiatkan untuk ketika dia mati nanti, Fatimah minta untuk ditutupi auratnya. Luar biasa. Itu saking tidak maunya beliau untuk dibuka auratnya. Lah kita perempuan zaman sekarang, bagaimana kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga kehormatan daripada perempuan. Tolong, mari kita kerjasama. Yang perempuan menjaga diri dari pandangan laki-laki, dan yang laki-laki menjaga pandangan daripada wanita. Kita kerjasama. Insya Allah dengan seperti ini kita akan menjadi hamba yang baik, hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang dipandang oleh Rasulullah, oleh Allah. Kemudian kita semoga semua dijadikan dalam pungkasan kita husnul khotimah, dan kita mati membawa iman. Mudah-mudahan sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Syukron jazil, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.